Halo, perkenalkan, nama saya Putu Bagusuta Rimawa. Saya dari DKV AAM, mahasiswa IBB semester 2 dengan NIM 259024140074. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dan menjelaskan materi yang pernah dibahas. Dan kebetulan materi yang akan saya bahas ini adalah materi dari bab 3 tentang diksi atau pilihan kata. Baik, saya akan menjelaskan. Diksi ini merupakan salah satu unsur penting dalam berbahasa karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memilih kata-kata, mengucapkan kata-kata yang tepat dan sesuai. Jadi ini kita bisa memilih dan memilah kata-kata yang akan kita gunakan untuk berbicara kepada orang. Sebagai contoh, jika kita ingin berbicara ke teman, kita bisa ngomongnya itu tidak formal. Contohnya, jika kita ngobrol ke teman, contohnya, oh maaf, aku nggak bisa hadir hari ini. Contohnya seperti itu. Nah, ini berbeda kalau kita ngobrol ke dosen atau orang yang mungkin lebih tua, bos, orang tua, atau siapa. Jadi contohnya itu, kata yang bisa kita pilih atau gunakan itu bisa selamat pagi, siang, sore, atau malam. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin, mohon permaklumannya bahwa hari ini saya berhalangan hadir atau tidak bisa menghadiri. Mungkin seperti itu contoh gampangnya. Nah, next di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian diksi itu. Diksi ini adalah kemampuan seseorang memilih kata yang tepat atau sesuai agar pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada orang lain. Jadi pemilihan kata ini sangat penting karena kata yang kurang tepat itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Nah, contohnya ketika ngobrol dengan teman dekat itu bisa santai ngobrolnya. Jadi kalau kita ngobrol ke orang lain atau orang yang belum dikenal, kita harus lebih sopan lah, bisa dibilang kayak gitu. Mungkin maksudnya itu sama sebenarnya penyampaiannya, tapi pemilihan katanya yang berbeda. Karena di sini situasinya tuh berbeda, karena orang yang kita ajak ngobrol itu juga berbeda. Nah, oleh karena itu memahami diksi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia akademik. Next, saya akan melanjutkan ke aspek kata. Dalam diksi ini terdapat aspek kata yang terdiri dari dua bagian, yaitu bentuk dan makna. Bentuk ini adalah bagaimana suatu kata ditulis dan diucapkan. Yang kedua, makna. Makna ini adalah arti yang terkandung dalam kata tersebut. Misalnya sebagai contoh kata kopi. Kita mengetahui bentuk katanya yaitu kopi. Dan kita juga mengetahui kopi itu adalah minuman yang berasal dari biji kopi. Kopi susu, kopi latte, apapun itu. Nah, jika seseorang hanya mengetahui bentuk katanya tanpa memahami maknanya, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bentuk dan makna ini harus dipahami. Oleh karena itu, bentuk dan makna ini harus dipahami secara bersamaan. Sebagai contohnya, kita tuh tahu mikrofon atau mikrofon. Kita
kita tahu bentuknya, tapi belum tentu memahami fungsi dan maknanya secara utuh. Next yaitu adalah ketepatan pemilihan kata. Ketepatan pemilihan kata ini sangat penting agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu makna denotatif dan konotatif. Jadi makna denotatif ini adalah makna sebenarnya, sedangkan konotatif itu adalah makna tambahan atau kiasan. Jadi contoh denotatif itu adalah contohnya saya membeli sepatu baru. Jadi ya arti sebenar-benarnya membeli sepatu. Kalau contoh konotatif itu dia adalah tangan kanan direktur, dia adalah tangan kanan dari CEO Kumarajaya. Jadi tangan kanan pada kalimat ini bukan berarti anggota tubuh, bukan berarti tangan kanannya beneran. Jadi melainkan orang yang dapat dipercaya atau orang yang dapat menjalankan tugas dari CEO tersebut. Nah, dalam penulisan ilmiah ini kita dianjurkan menggunakan makna denotatif. Jadi makna sesungguhnya, aku membeli sepatu baru. Jadi makna sesungguhnya membeli sepatu. Nah, kita harus menggunakan makna denotatif agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Selanjutnya ada kata bersinonim. Nah, sinonim ini adalah kata yang memiliki arti sama atau hampir sama, tetapi penggunaannya belum tentu dapat saling menggantikan. Contohnya ada meninggal, ada wafat, ada gugur. Jadi kalau kita misalnya menggunakan pahlawan itu gugur dalam perang, bukan pahlawan itu wafat dalam perang. Atau kata kakek saya yang wafat, bukan kakek saya yang gugur. Jadi walaupun memiliki artinya ini mirip, penggunaan dan katanya harus disesuaikan dengan konteksnya. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Jadi kata umum ini memiliki cakupan yang luas, sedangkan kata khusus ini memiliki arti yang lebih spesifik. Jadi contohnya ada kendaraan, motor, vario, beat, Fazio, Aerox, Vespa. Jadi di sini jika kita tuh mengatakan saya datang menggunakan kendaraan, nah informasi ini masih umum. Namun jika saya mengatakan saya datang menggunakan Honda Vario hitam, Beat hitam, Fazio, maka informasi itu yang diberikan lebih jelas. Jadi contoh lainnya bisa makanan, mie ayam, bakso. Nah, semakin khusus suatu kata ini, maka semakin jelas informasi yang digunakan. Sebagai contoh itu bisa saya ke kampus menggunakan mobil gitu. Ini informasinya masih secara umum. Jadi jika saya mengatakan saya ke kampus menggunakan kendaraan mobil kampus kayak gitu, jadi informasi yang diberikan ini lebih jelas warnanya kayak itu, contoh spesifiknya. Selanjutnya ada perubahan makna. Nah, bahasa ini selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga beberapa kata mengalami perubahan makna. Contohnya followers. Dahulu nih sering dikaitkan secara umum itu followers itu adalah pengikut. Jadi kalau sekarang itu lebih identik ke pengikut di akun sosial media, followers Instagram, followers TikTok mungkin. Jadi selanjutnya konten. Nah, dulu ini konten ini artinya adalah isi dari sesuatu lah. Jadi kalau sekarang ini lebih sering diartikan sebagai
video atau postingan di sosmed. Contohnya postingan IG. Ini adalah konten IG, konten TikTok kayak gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bahasa ini terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan masyarakat. Nah, selain tepat, pemilihan kata ini juga harus dengan situasi lawan bicara yang pas. Misalnya dengan teman kita bisa bilang, bro ayo nongkrong. Nah, dengan dosen atau orang lain atau orang yang lebih tua, kita bisa bilang, mohon izin pak atau bu, apakah kita bisa ketemu di jam segini, atau misalnya ngobrol ke dosen pembimbing, berbicara dengan dosen pembimbing untuk menanyai apakah waktu yang luang itu kayak, mohon izin bapak atau ibu, apakah bapak atau ibu memiliki waktu luang untuk konsultasi, seperti itu. Jadi sebenarnya kedua kalimat ini sama-sama benar, tapi digunakannya itu pada situasi yang berbeda. Nah, jika kita berbicara dalam situasi formal, kita harus menggunakan kata yang baku. Nah, kalau sebaliknya, dalam situasi santai, kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih umum, lebih akrab, lebih dekat, kata baku dan tidak baku. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sering menggunakan kata yang tidak baku, terutama saat mengobrol dengan teman atau chatting dari WA. Nah, namun dalam tugas kuliah atau chat WA dosen, kita harus menggunakan kata yang baku. Contohnya, kita kalau chat WA teman bisa bilang enggak, kalau sama dosen kita bilang tidak. Nah, selanjutnya ada kata ilmiah dan kata populer. Jika berbicara dengan masyarakat umum, ke masyarakat umum banyak orang, sebaiknya kita menggunakan kata populer agar lebih mudah dipahami. Nah, ada contoh, misalnya kita ke dokter. Nah, dokternya ini mengatakan kepada kita, Anda mengalami dehidrasi gitu. Nah, itu nggak banyak orang yang tahu ya, itu tidak banyak orang yang tahu kata dehidrasi itu apa sih gitu. Jadi agar lebih mudah dipahami ini, dokter juga bisa menjelaskan bahwa artinya dehidrasi itu kekurangan cairan atau kurang minum. Jadi dokter bisa bilang, maaf pak atau bu gitu, Anda kurang cairan nih, kurang minum gitu. Kurang elektrolit bisa juga. Nah, untuk kesimpulannya dari materi ini, bahwa diksi atau pilihan kata itu merupakan kemampuan memilih kata yang tepat dan sesuai dalam berkomunikasi. Jadi ada 3 hal utama yang harus diperhatikan tuh, ada aspek kata, ketepatan pemilihan kata, dan kesesuaian pilihan kata. Dengan memahami diksi ini, kita dapat menyampaikan informasi dengan lebih jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia akademik. Dan kedepannya, apalagi kita berbisnis, ingin berbisnis, mau itu pitching ke klien, customer, apapun itu, tidak mungkin dong kita asal-asalan memilih kata-kata seperti kita ngobrol dengan teman. Pastinya kita juga memilih kata-kata yang lebih sopan dan terstruktur. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.